Hai sahabat TV10. Ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu, tentunya di redaksi Dunia Islam, yang menyajikan informasi menarik untuk kalian. Pernahkah kita berhenti sejenak dan memperhatikan ciptaan Allah yang ada di sekitar kita? Dari matahari yang bersinar terang, hingga udara yang tak terlihat tapi menyelamatkan hidup kita setiap detik. Setiap ciptaan itu bukan hadir tanpa alasan, semuanya penuh makna dan pelajaran. Dalam Al-Quran, Allah sering mengajak manusia untuk berpikir, merenung tentang ciptaannya, karena di balik keindahan alam semesta, tersimpan hikmah besar tentang kekuasaan dan kasih sayangnya. Yang pertama, matahari. Coba deh pikirin sebentar, sejak kita lahir sampai sekarang, matahari itu selalu muncul tiap hari. Gak pernah absen dan gak pernah telat. Dalam Al-Quran, Allah bilang di kisah surah Yunus ayat 5 kalau Dia yang bikin matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dari situ aja udah kelihatan kalau cahaya matahari itu bukan cuma kebetulan, tapi emang bagian dari rencana Allah buat jaga kehidupan di bumi. Tanpa matahari, bisa dibilang bumi bakal gelap gulita dan mati. Tumbuhan gak bisa tumbuh karena gak bisa fotosintesis. Hewan dan manusia pun gak akan dapat makanan dan kehangatan. Bahkan tubuh kita butuh sinar matahari buat bikin vitamin D yang penting buat tulang dan imun. Jadi, secara apapun hidup kita sekarang, itu sebenarnya juga karena cahaya matahari. Matahari juga ngajarin kita soal kedisiplinan. Coba pikir, dia muncul setiap pagi dan tenggelam setiap sore. Dan selalu tepat waktu. Gak pakai molor dan gak ada alasan capek. Dari itu kita belajar buat lebih konsisten dan tanggung jawab sama peran kita masing-masing. Di surah An-Naba ayat 13, Allah menyebut matahari sebagai pelita yang panas banget. Dan benar aja, panasnya matahari itu luar biasa. Tapi herannya gak pernah meledak sembarangan atau berubah arah seenaknya. Semua tetap dalam jalur yang Allah tentukan. Matahari juga ngajarin kita buat jadi orang yang bermanfaat. Dia gak pernah minta bayaran, tapi ngasih terang, panas, energi buat semua makhluk tanpa pilih-pilih. Mau kaya atau miskin, yang baik atau jahat, semua dapat sinarnya. Jadi, kita kalau maju jadi orang yang berguna. Contohlah matahari, diam-diam kerja, ngasih manfaat terus, nggak banyak omong tapi hasilnya nyata. Dan dari satu ciptaan Allah ini aja, kita udah bisa dapat banyak banget pelajaran buat hidup kita. Berikutnya, bulan. Kalau siang kita ditemenin sama matahari, kalau malam kita ditemenin sama bulan. Coba bayangin deh, kalau malam gak ada bulan, pasti gelap banget. Tapi Allah ciptain bulan buat jadi penerang di malam hari. Dan bukan cuma buat keindahan aja. Dari kisah surah Yunus ayat 5 juga disebut, Allah yang bikin bulan bercahaya, bukan punya sendiri, tapi pantulin cahaya dari matahari. Dari situ aja udah keren banget. Artinya kita juga bisa belajar. Kita gak harus punya semuanya buat bisa bermanfaat. Cukup pantulin kebaikan dari apa yang kita dapat. Bulan juga jadi penanda waktu. Kalender Islam itu pakai bulan sebagai patokan. Makanya ada istilah kalender Hijriah, awal dan akhir bulan puasa, hari raya, semuanya dihitung dari posisi bulan di langit. Jadi bulan punya peran penting banget dalam kehidupan kita sebagai muslim. Uniknya lagi, bentuk bulan itu berubah-ubah. Dari sabit, setengah, purnama, sampai hilang lagi. Tapi semuanya ada waktunya dan semua ada polanya. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Hidup juga kadang terang, kadang redup, dan itu normal. Yang penting kita tetap muter di orbit kita, tetap jalan sesuai peran. Bulan juga ngajarin kita tentang ketenangan. Beda sama matahari yang terang dan panas. Bulan tuh adem dan lembut, tapi tetap punya efek besar. Jadi, kadang jadi orang tenang dan kalem juga bisa jadi penerang buat orang lain. Dari bulan aja, kita udah bisa belajar banyak hal tentang waktu, ketenangan, manfaat, dan proses hidup. Keren banget kan? Dan semua itu Allah yang atur. Berikutnya, air. Coba bayangin sehari aja hidup tanpa air. Gak bisa minum, gak bisa mandi, gak bisa wudhu. Gak kebayangkan, padahal air itu ada di sekitar kita setiap hari. Tapi sering banget kita anggap biasa aja. Padahal dalam Al-Quran Allah bilang di kisah surah Al-Anbiya ayat 30, Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Dan yap, dari air semua kehidupan dimulai. Tumbuhan tumbuh karena air,
hewan minum biar bertahan hidup, dan tubuh manusia itu lebih dari setengahnya terdiri dari air. Bisa dibilang air itu fondasi utama buat kehidupan di bumi ini. Tapi air juga punya karakter unik. Dia bisa bentuk apa aja, masuk ke botol jadi botol, masuk ke ember jadi ember. Lembut tapi ngalahin batu lewat tetesan terus menerus. Dari sini kita bisa belajar buat jadi pribadi yang fleksibel, gak kaku tapi punya kekuatan dari dalam. Air juga ngajarin kita soal kesucian. Dipakai buat bersuci, wudhu, mandi wajib, dan bersih-bersih. Artinya air bukan cuma bersihin fisik, tapi juga simbol bersihin hati dan jiwa. Makanya gak heran air menjadi bagian penting dalam ibadah sehari-hari. Lucunya, walau air gak bersuara, tapi punya kekuatan luar biasa. Dia bisa bikin tenang, tapi juga bisa bikin banjir kalau gak dijaga. Sama kayak manusia, kalau gak dikendalikan dengan baik bisa merusak. Tapi kalau dimanfaatkan benar, bisa jadi sumber kehidupan. Jadi, jangan remehkan air. Di balik kelembutannya, ada pelajaran besar tentang kekuatan, kesucian, ketenangan, dan pentingnya jadi manfaat buat orang lain. Berikutnya, bumi. Coba pikirin deh, bumi ini tuh bener-bener rumah yang udah Allah siapin lengkap dari A sampai Z. Dari kisah surah Al-Baqarah ayat 22, Allah bilang, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamaran buat kita. Artinya apa? Tempat kita berdiri, duduk, tidur, semua udah diatur sedemikian rupa biar nyaman. Luasnya bukan main, isinya juga lengkap, ada air, tanah subur, hewan, tumbuhan, dan segala hal yang dibutuhin manusia buat hidup. Bumi juga punya gravitasi yang pas, gak terlalu kuat, gak terlalu lemah. Kalau lebih dikit aja, bisa-bisa kita terlempar ke angkasa atau malah tertekan ke tanah. Bumi juga terus muter, tapi kita gak ngerasa goyang atau oleng. Itu karena Allah sudah ngatur semuanya dengan sistem yang sangat rapi. Dari rotasi buat siang dan malam, sampai revolusi buat pergantian musim. Semua terjadinya pas waktu, tanpa delay, dan gak ada yang berantakan. Hikmahnya jelas, bumi ngajarin kita soal keseimbangan. Gimana segala sesuatu itu ada waktunya dan porsinya. Ada siang buat kerja, ada malam buat istirahat. Ada musim panas dan tumbuhan tumbuh, ada musim dingin buat istirahatin tanah. Semua saling melengkapi. Tapi sayangnya, sering banget manusia malah ngerusak bumi ini. Padahal Allah udah amanahin bumi buat dijaga, bukan dieksploitasi semau kita. Dari situ kita juga belajar tanggung jawab. Kita tinggal di bumi, artinya kita juga punya tugas buat rawat dia sebaik-baiknya. Jadi jangan anggap remeh bumi. Dia bukan cuma tempat numpang hidup, tapi juga bukti kasih sayang Allah yang luar biasa ke umat manusia. Rumah kita satu-satunya ini pantas buat dijaga, dihargai, dan direnungi. Jangan kemana-mana ya Sobat TV10, karena habis ini kita akan bertemu lagi dengan hikmah dari ciptaan Allah. Jangan ganti channelnya ya, tetap di redaksi Dunia Islam, inspirasi dan edukasi. Halo Sobat TV10, kembali lagi nih di program acara TV10. Tanpa basa-basi, kita lanjutkan saja hikmah dari ciptaan Allah. Langsung saja simak videonya. Berikutnya, langit. Pernah nggak kamu mandangin langit terus mikir, kok bisa sih begitu luas tapi nggak pakai tiang? Di kisah surah Al-Ghasyiyah ayat 18, Allah nanya, tidakkah mereka memperhatikan langit bagaimana ia ditinggikan? Langit itu menjadi salah satu ciptaan Allah yang bikin kita mikir, kok bisa sih sesempurna itu? Langit gak cuma pemandangan keren, tapi juga pelindung bumi dari bahaya luar angkasa, kayak meteorit, radiasi, dan suhu ekstrim.
Bahkan lapisan-lapisan atmosfer yang melindungi bumi itu udah Allah desain buat jaga kita terus-menerus. Kita aman dari macam-macam hal padahal kita gak sadar. Langit juga dipakai Allah buat petunjuk arah, waktu, dan tanda-tanda kekuasaannya. Bintang-bintang jadi petunjuk arah, matahari dan bulan mengatur siang malam dan bulan hijriah. Dari sini aja udah kelihatan, langit itu bukan hiasan doang, tapi sistem luar biasa yang punya banyak fungsi. Hikmah dari langit banyak banget. Pertama, dia ngajarin kita tentang keteguhan dan stabilitas. Udah tinggi, luas, tapi nggak pernah goyah. Kedua, dia jadi bukti keteraturan sistem Allah. Semua benda langit bergerak sesuai jalur, gak nabrak-nabrak seenaknya, gak ada kekacauan di langit, semuanya presisi. Langit juga bikin kita sadar betapa kecilnya kita dibanding ciptaan Allah yang lain. Tapi justru dari rasa kecil itu, kita bisa belajar buat rendah hati dan lebih banyak bersyukur. Karena Allah masih ngasih kita tempat buat tinggal, pelindung dari atas kepala, dan tanda-tanda buat kita renungi. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu lihat langit, entah siang cerah atau malam penuh bintang, ingat kalau itu semua bukan kebetulan, tapi ciptaan yang Allah ciptain khusus buat manusia dan makhluk di bumi. Berikutnya, tumbuhan. Kalau dipikir-pikir, tumbuhan itu diem aja di tempat, gak bisa jalan, gak bisa ngomong, tapi manfaatnya luar biasa. Dalam Al-Quran, tumbuhan disebut berkali-kali sebagai bagian dari nikmat Allah buat manusia. Dari mulai makanan, obat-obatan, sampai penyejuk mata, semua datang dari tumbuhan. Di kisah surah Abasyah ayat 24-32, Allah ngajak kita mikir tentang bagaimana makanan kita itu asal dari tanah. Tumbuhan yang tumbuh, keluarin biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran. Itu semua hasil dari proses yang Allah atur. Kita tinggal nikmatin aja, padahal tumbuhan kerja keras banget nyedot air, ngolah cahaya matahari, dan bertahan di cuaca. Tumbuhan juga ngajarin kita banyak banget hal. Pertama, tentang kesabaran, dia tumbuh pelan-pelan, gak instan, tapi hasilnya manis. Kedua, tentang bermanfaat tanpa pamrih. Dia kasih oksigen kita buat nafas, kasih buah-buah kita makan, kasih keteduhan buat kita istirahat, semua itu tanpa minta apa-apa. Kalau kamu pernah lihat proses benih jadi pohon, kamu bakal sadar kalau semua itu butuh waktu, kesabaran, dan proses yang gak sebentar. Tapi hasilnya luar biasa. Jadi tumbuhan ngajarin kita juga tentang pentingnya proses dalam hidup. Gak ada yang instan, semuanya ada masanya. Dan satu lagi, tumbuhan itu peka banget sama lingkungan. Kurang air, dia layu, kena sinar matahari cukup, dia tumbuh subur. Artinya, kita juga harus peka, tahu kapan harus tumbuh, kapan harus istirahat, kapan harus nyari cahaya buat diri sendiri. Intinya, tumbuhan itu contoh makhluk hidup yang tenang, tapi impactnya luar biasa. Gak rebut dan gak banyak gaya, tapi benar-benar jadi penopang kehidupan manusia. Berikutnya, hewan. Hewan itu gak cuma buat dilihat lucu-lucuan aja, tapi mereka juga salah satu tanda kebesaran Allah yang sering disebut dalam Al-Quran. Di kisah surah An-Nahl ayat 5-8, Allah jelaskan kalau hewan diciptakan buat jadi pakaian, makanan, kendaraan, bahkan jadi hiasan kehidupan manusia. Ada hewan yang dikasih kekuatan luar biasa kayak unta, ada yang cerdas kayak anjing penjaga Asbabul Kahfi, ada juga yang kecil kayak semut. Tapi Allah badikan ceritanya dalam Al-Quran. Artinya, gak peduli ukuran atau bentuknya, tiap hewan punya peran penting dalam kehidupan. Hewan juga sering dijadikan pelajaran oleh Allah buat nyentil manusia, kayak lalat misalnya. Dalam kisah surah Al-Hajj ayat 73, Allah bilang, manusia gak bisa ciptain seekor lalat pun, walau bareng-bareng. Dari situ kita diajak buat sadar diri, kalau makhluk kecil aja udah punya sistem rumit yang gak bisa kita tiru. Selain itu, banyak hewan yang punya sifat mulia, kayak kesetiaan anjing, kerja keras lebah, kedisiplinan semut, sampai keberanian kuda perang. Semua itu bisa banget jadi contoh buat manusia dalam menjalani hidup, karena hewan-hewan ini gak pernah lalai dari tugasnya sebagai makhluk Allah. Dan yang keren, hewan juga jadi pengingat bahwa semua makhluk hidup tunduk sama aturan Allah. Mereka gak pernah sombong dan gak pernah maksiat. Mereka jalani perannya dengan sempurna sesuai takdir yang ditulis buat mereka. Jadi, kalau hewan aja taat, masa kita yang dikasih akal malah ngeyel? Singkatnya, hewan itu gak cuma bagian dari ekosistem, tapi juga bagian dari pelajaran hidup yang sering kita lupain.
Semakin kita perhatiin mereka, semakin kita sadar bagaimana luar biasanya sistem ciptaan Allah yang penuh hikmah. Berikutnya, manusia. Manusia tuh diciptain bukan asal jadi aja. Allah bilang dalam kisah surah At-Tin ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Fisik kita sempurna, punya akal, hati, perasaan, dan kemampuan mikir. Semua dikasih buat satu tujuan, jadi hamba yang bertanggung jawab. Berbeda dari hewan atau tumbuhan yang jalan sesuai naluri, manusia dikasih pilihan, bisa nurut, bisa juga ngelawan, bisa taat sama Allah, atau malah sombong dan lupa diri. Disinilah bedanya manusia dikasih kebebasan, tapi juga diminta pertanggungjawaban. Allah juga sebut manusia sebagai khalifah di bumi. Artinya kita juga punya tugas jaga alam, hidup dengan adil, dan gak merusak lingkungan atau nindas sesama. Jadi manusia tuh gak cuma hidup buat diri sendiri, kita hidup buat misi yang lebih besar. Tapi manusia juga sering lupa, sering lalai, kadang ngerasa paling hebat, padahal semua kemampuan itu datang dari Allah. Dari situlah pentingnya kita harus diingatkan lewat Al-Quran, lewat semua ciptaan Allah lain, bahkan lewat kejadian-kejadian hidup. Yang bikin istimewa, manusia tuh bisa berubah, bisa tobat, belajar, jadi lebih baik dari kemarin. Itulah kenapa meski penuh dosa, Allah masih buka pintu ampunan, karena Allah tahu manusia itu lemah, tapi juga punya potensi luar biasa kalau mau tunduk samanya. Jadi intinya, manusia itu ciptaan terbaik bukan karena kuat atau pintar, tapi karena punya akal dan hati untuk tunduk kepada kebenaran membawa kebaikan buat bumi. Tugasnya berat, tapi pahalanya besar banget kalau dijalanin dengan sungguh-sungguh. Itu tadi hikmah dari ciptaan Allah. Tidak terasa nih, episode kali ini sudah menemani kalian sampai ketemu penghujung acara. Kini saatnya TV10 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Dan jangan lewatkan informasi lainnya, tentunya di hari dan waktu yang sama, hanya di TV10. Inspirasi dan edukasi.